Terus sing karsa anggelar budaya harus sepuluh bisa misuwur angka esti bisa lestari atya srana aku karasa karegating siwa kembang rembaka bisa bicara Basuki awit karsaning Gusti kolong kumala tambah rasa kang rasa mulya netya kinelar wayang tuhu ngajak rahayu sinung puji sasanti Basuki awit karsaning Gusti Kisah ini menceritakan kelahiran Bathara Antogo atau Tejomoyo, Bathara Ismoyo, dan Bathara Manikmoyo yang berasal dari sebutir telur. Dalam naskah Purwacarita dikisahkan, pada suatu hari di Kahyangan Keling, Sang Hyang Tunggal di hadapan para putra-putranya, yaitu Sang Hyang Rudro, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Mereka membicarakan kisah perjalanan hidup sang leluhur, yaitu Sang Hyang Nurcahyo. Ternyata pada mulanya Sang Hyang Nurcahyo adalah makhluk berbadan jasmani, dan setelah menjalani toko broto bertahun-tahun, akhirnya berubah wujud menjadi makhluk berbadan rohani yang tinggal di alam halus. Sang Hyang Tunggal berkeluh kesah tentang keinginan hatinya. Ia ingin sekali mempunyai anak yang bisa berbadan jasmani dan juga rohani, sehingga mereka kelak bisa menjadi pemimpin Triloka atau 3 alam, yaitu alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Dengan demikian, para dewa tidak hanya memimpin bangsa jin saja, tetapi juga mampu memimpin umat manusia. Maka Sang Hyang Tunggal memutuskan untuk pergi bertapa demi mencapai keinginan tersebut. Untuk selanjutnya, tahta Kahyangan Keling diserahkan kepada Sang Hyang Rudro yang kemudian bergelar Sang Hyang Dormodewo. Sang Hyang Tunggal kemudian berpamitan kepada sang istri untuk pergi bertapa mewujudkan cita-citanya. Dewi Darmani mengizinkan serta merelakan Sang Hyang Tunggal jika harus menikah lagi demi mendapatkan anak yang berbadan jasmani dan rohani. Sang Hyang Tunggal lalu berangkat meninggalkan Kahyangan Keling dan bertapa di tepi pantai dengan duduk di atas batu karang. Tersebutlah Raja Jin berwujud kepiting dari kerajaan Teleng Samudro, yaitu bernama Prabu Rekototomo. Ia memiliki seorang putri cantik bernama Dewi Rekotowati. Dewi Rekotowati bercerita kepada ayahnya, bercerita bahwa ia telah bermimpi dan menikah dengan seorang dewa bernama Sang Hyang Tunggal. Demi untuk mewujudkan mimpi putrinya itu agar menjadi kenyataan, Prabu Rekototomo pun berangkat mencari keberadaan Sang Hyang Tunggal. Akhirnya Prabu Rekototomo berhasil menemukan Sang Hyang Tunggal yang bertapa di tepi pantai. Ia berusaha membangunkan calon menantunya itu namun tidak berhasil. Bahkan, daya perbawa Sang Hyang Tunggal justru membuat Prabu Rekototomo terlempar dan jatuh pingsan.
Setelah sadar dari pingsan, Prabu Rekototomo kemudian mengheningkan cipta, mengerahkan kesaktiannya untuk membawa pergi Sang Hyang Tunggal dengan cara gaib. Sang Hyang Tunggal akhirnya dibawa ke telan samudra. Sang Hyang Tunggal terbangun dari toko dan terkejut karena tahu-tahu dirinya sudah berada di dalam keraton bawah laut. Di hadapannya sudah ada seorang raja jin kepiting dan putri cantik yang tidak lain adalah Prabu Rekototomo dan Dewi Rekotowati. Sang Hyang Tunggal mendapat firasat bahwa dengan cara inilah ia dapat mencapai cita-cita untuk memiliki putra berbadan jasmani dan rohani. Maka, ia pun menerima lamaran dari Prabu Rekototomo tersebut. Singkat cerita, Dewi Rekotowati telah mengandung anak Sang Hyang Tunggal. Ketika tiba waktunya, ternyata yang ia lahirkan adalah sebutir telur. Sang Hyang Tunggal sangat marah dan membanting telur tersebut. Namun telur itu justru melesat terbang ke angkasa meninggalkan kerajaan Telang Samudro. Sang Hyang Tunggal semakin penasaran dan segera terbang pula untuk mengejarnya. Telur ajaib itu melesat sampai ke Kahyangan Tengguru. Sang Hyang Menang terkejut dan berusaha menangkapnya. Namun telur aneh itu begitu gesit dan baru bisa ditangkap setelah Sang Hyang Menang mengerahkan kesaktiannya. Sang Hyang Tunggal datang menghadap dan menceritakan bahwa telur tersebut adalah anaknya yang terlahir dari Dewi Rekotowati. Sang Hyang Menang paham isi hati putranya, maka ia pun mengheningkan cipta memohon izin kepada Tuhan supaya telur di tangannya itu bisa berubah menjadi anak. Selesai bersemadi, Sang Hyang Menang lalu menyiram telur itu dengan air keabadian Tirtomarto Kamandanu. Secara ajaib, cangkang telur pun terbuka dan berubah menjadi seorang laki-laki. Cangkang telur yang berubah menjadi seorang laki-laki itu pun diberi nama Antogro atau Tejomoyo. Selanjutnya putih telur juga berubah menjadi seorang laki-laki yang diberi nama Ismoyo. Dan yang terakhir, kuning telur berubah menjadi laki-laki juga dan diberi nama Manikmoyo. Sang Hyang Tunggal sangat senang melihat ketiga putranya itu ternyata lahir sesuai harapan, yaitu bisa berbadan jasmani dan rohani. Ia juga meramalkan kelak dari Batoro Ismoyo akan lahir 10 anak, dan dari Batoro Manikmoyo lahir 9 anak, sehingga melalui mereka keturunan bangsa dewa akan berkembang di muka bumi.